Ya sahabat Insight, kembali lagi di program Insight Ramadan bersama Bazis TKI Jakarta. Nah, dengan dua narasumber saya di sini yang cukup menarik nih membahas tentang zakat, yang kompeten dan kita yang bertanya ya, Ria. Bertanya juga nih, jadi sekaligus belajar. Iya, banyak banget pelajarannya. Nah, Pak Nasir, ini kita membahas tentang historinya dari zakat sendiri. Kan memang zakat itu dimulai dari zaman Rasulullah sendiri sebenarnya sudah ada. Seperti tadi Pak Nasir bilang, itu memang untuk membangun umat. Karena kan waktu itu Rasulullah pertama kali ada di Mekah gitu ya. Di Madinah. Oh, Madinah ya, untuk membangun setelah hijrahnya. Nah, dari Mekah ke Madinah itu lalu membangun untuk soal zakat ini. Ini sebenarnya untuk kepentingan umat ya. Betul. Pak Nasir. Nah, lalu kalau zakat di masa kerajaan Islam sendiri, kan setelah itu ada kerajaan Islam setelah zaman Rasulullah ini bagaimana? Jadi Islam masuk ke Indonesia kan abad ke-7 ya. Jadi sebenarnya pada abad ke-7 itu karena zakatnya adalah rukun Islam, ini sudah ditunaikan. Walaupun mungkin masih terbatas. Jadi dulunya itu masyarakat Muslim biasanya membayarkan zakat ke ulama atau para kiai pada zaman itu. Kemudian yang menarik juga itu belum ada badan. Belum ada yang secara resmi. Kemudian ada juga nih raja-raja Islam ini yang mencoba menginisiasi mengutamakan zakat. Misalnya di Aceh misalnya. Jadi Sultan Alauddin Riayat Shah itu pada tahun 1500 juga mencoba mengumpulkan zakat daripada rakyatnya. Dan ini berkembang sampai zaman penjajahan. Namun ketika zaman penjajahan memang sempat dilarang nih. Jadi tahun sekitar 1860 itu Belanda sempat mengeluarkan aturan tidak boleh diurus oleh negara. Jadi sampai 2 kali. Kemudian pada zaman Jepang juga demikian. Bahkan ada masyarakat Muslim ketika itu mencoba mengelola secara lebih baik, melembaga, kemudian mendirikan di beberapa wilayah itu dilarang juga. Mungkin karena para penjajah melihat bahwa kalau zakat ini dikelola secara profesional, secara baik, ini bisa menjadi ada sumber dana umat Islam untuk melawan penjajah. Menjadi ancaman tersendiri ya. Untuk mencerdaskan masyarakat, untuk membangun yang lemah dan segala macam. Jadi mungkin itu salah satu ini kenapa misalnya penjajah melarang itu. Penasaran juga, Ger. Dulu kan saya tuh termasuk yang semangat kemudian dari zakat tuh sejak cerita kisahnya Umar bin Abdul Aziz itu. Iya betul. Jadi waktu itu kan yang beliau tuh cuma memerintah kalau nggak salah cuma 2 tahun. Nggak nyampe 2 tahun, 22 bulan. Nggak nyampe 2 tahun. Itu nggak ada orang miskin lagi di situ. Betul. Zakatnya dikirim ke Eropa berarti. Sampai dikeluarin dari negeri itu karena udah nggak ada lagi yang miskin gitu. Itu berarti sedahsyat itu Pak ini. Zakat ya. Jadi impact dari zakat. Pertama memang karakter beliau ya, Umar bin Abdul Aziz yang demikian concern betul di zakat. Jadi sejarah mencatat bahwa pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz itu mewajibkan para pegawai-pegawai kerajaan untuk secara otomatis, akhirnya diikuti oleh masyarakat. Kemudian memang itu tadi, kalau zakat memang ditunaikan secara baik, dikelola secara baik, itu akan menumbuhkan ekonomi. Jadi pada waktu itu ekonomi tumbuh. Bisnis tumbuh. Akhirnya muncullah sebuah karakter masyarakat yang berlomba-lomba untuk memberi. Jadi susah untuk mencari orang untuk menerima zakat. Walaupun pemerintah hanya 22 bulan, nggak sampai 2 tahun. Bahkan dalam riwayatnya itu sampai kalau kita memberi makanan ke orang lain itu bisa kembali lagi kita yang memberi karena betapa berlomba-lombanya. Di era yang katanya di zaman Umayyah kalau nggak salah. Umayyah ya. Yang sampai semuanya akhirnya udah dikirim aja keluar dari Eropa gitu. Kalau memang dari sisi fikihnya kalau memang sudah susah kita untuk mencari orang yang menerima di wilayah itu karena memang zakat itu kan harus disalurkan di mana dihimpun, itu bisa boleh dia dikirim atau kemana gitu ya. Seperti udah itu. Ada yang miskin. Sudah ada. Mudah-mudahan Indonesia akan gitu. Insya Allah kita bisa ngirim ke negara lain ini. Amin. Nah, lalu ada hitungan yang 2,5% ya? Iya betul. Nah itu mulainya dari mana itu 2,5%? Itu memang dari hadis ya. Ya sebenarnya sih kalau zakat itu ada yang 20%, ada yang 10%. Kemudian ada 5%, ada 2,5%, tergantung jenis zakatnya. Kalau misalnya yang 20% apa? Harta temuan tuh, yang kita dapatkan secara mudah. Misalnya kita tiba-tiba, misalnya lagi menggali ketemu emas, nggak ada pemiliknya, itu 20%.
Bisa juga misalnya kita tiba-tiba misalnya kita buka rekening salah satu bank misalnya, tiba-tiba kita dapat undian 1 miliar, itu zakatnya 20%. 20%. Kemudian ada juga yang 10%. Yang 10% itu keterlibatan Allah itu lebih besar. Misalnya kayak petani. Petani itu padinya bisa mendapatkan misalnya hasil melimpah hanya menggantungkan dari hujan. Itu 10%. Tapi kalau sudah ada keterlibatan misalnya investasi situ, misalnya harus ada irigasi, ada segala macam, itu jadi 5%. Jadi sedemikian adilnya Allah kepada kita ini agar jangan sampai ibadah yang luar biasa ini ditinggalkan. Jadi kalau effortnya lebih besar, zakatnya lebih kecil. Lebih kecil, ya. Jadi Allah memperhatikan itu ya. Waduh, kalau misalnya lagi gali-gali gitu, tiba-tiba nemu emas. Wah, ya. Kemarin kamu Andri, betul. Pas lagi nemu emas, wah, ada mbaknya. Lagi nemu emas. Nah, ya itu jadi kan kadang orang juga suka gini, aduh zakat ketentuannya 2,5 nih, tapi dapatnya banyak nih, misalnya lebih nih, pengen ngelebihin gitu kan, itu kan di luar sebenarnya itu kan hak mereka saja ya. Ya, jadi bahkan ada ulama yang mengatakan itu bisa menjadi kebutuhan mustahik. Misalnya kebutuhan mustahik misalnya 1 T misalnya di Indonesia. Kalau kita kalkulasi zakat umat Islam hanya 2,5%, terkumpul nggak sampai segitu. Bisa saja ulama mau menyampaikan fatwa misalnya menjadi 5% misalnya. Jadi betul-betul bagaimana Islam ini memperhatikan orang-orang yang lemah, jangan sampai tidak ada yang makan, jangan sampai kelaparan, jangan sampai ada yang ingin usaha, ingin mandiri tidak memungkinkan karena tidak ada modal misalnya, jangan sampai yang mau sekolah tidak bisa. Dan jangan sampai ada yang sakit tidak bisa tertangani. Jangan sampai ada orang yang rumahnya tidak layak tidak bisa karena tidak ada dana. Jadi kebutuhan dasar. Nah, lalu bagaimana nih Pak Nasir kalau peran zakat sampai saat ini ya, hingga saat ini di Indonesia sendiri, peran zakat untuk umat seperti apa? Iya, ini kalau di Indonesia luar biasa ini. Kita lihat ada ormas besar misalnya kayak Muhammadiyah ini, salah satu sumber dananya adalah zakat, infakkan zakat. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia, ternyata ini hasil penelitian. Jadi kalau dana zakat yang dipakai untuk membantu usaha kecil, itu terjadi percepatan waktu untuk bisa berdaya. Kalau dana zakat itu hanya butuh waktu sekitar 5,1 tahun. Tapi kalau dana non zakat yang dipakai untuk pemberdayaan, itu butuh waktu 7 tahun. Jadi ada lagi berkah di situ. Jadi, kemudian ini juga dari hasil penelitian, jadi rata-rata mustahik yang dibantu usahanya, itu per tahun rata-rata naik sekitar 27% dari pendapatannya. Jadi kalau kita bicara pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, saya pikir ini adalah terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang seperti yang tadi Mas Hari tadi di Umar bin Abdul Aziz hanya nggak nyampe 2 tahun berkuasa sehingga susah untuk mencarikan orangnya itu karena begitu ya saling kayak kekuatan. Kayak mangkuk gitu ya. Saling ini ya. Iya, subhanallah. Waduh. Jadi kayaknya kalau sekarang kalau semua udah paham zakat sih sebenarnya tadinya mustahik bisa jadi muzaki dalam waktu cepat berarti ya. Iya. Apalagi kemudian di Indonesia banyak hal-hal yang tidak bisa diakomodir dari APBN atau APBD. Misalnya yang kami lakukan di Basnas Basis. Tahun yang lalu kebakaran di Kampung Gembrong. Kampung Gembrong bulan April. Kalau menggunakan dana APBD, itu kan harus diusulkan tahun depan itu anggarannya. Jadi belum tentu eksekusinya misalnya bulan ini. Ya, bisa saja orang yang kena musibah bisa 2 tahun itu masih tetap di pengungsian. Sementara kita ketahui, namanya orang mengungsi 1 bulan aja sudah dahsyat tuh. Tapi dengan dana zakat kan nggak mengacu itu bisa. Alhamdulillah Basnas kita bantu sampai 7,8 miliar. Kita bangunkan rumahnya. Bahkan kita ganti namanya jadi Kampung Gembira Gembrong. Warna-warni soalnya. Warna-warni. Iya, warna-warni. Ini bagus. Yang kita bangun akan insya Allah dari Kementerian ATR akan menjadikan pola nasional jadi percontohan nih. Jadi kalau zakat dikelola itu dahsyat. Luar biasa ya. Dahsyat. Betul. Jadi masalah kita teratasi semua kalau zakatnya benar. Tapi kalau korban bencana itu termasuk dalam asnaf itu? Iya, otomatis kan mereka jatuh miskin. Udah hartanya habis. Hartanya habis. Masya Allah. Nah, ini semakin menarik nih pembicaraan kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah yang mau lewat ini ya pemirsa. Sahabat Insight jangan kemana-mana karena kita akan membahas lagi tentang zakat lebih dalam yang selama ini suka ragu. Sebenarnya gimana sih zakat? Apa sih zakat? Nah, tonton terus Insight Ramadan.